Jadi ininya masih ruwet semua. Kan kalau judul bab itu besar semua dan di tengah ya, hurufnya besar semua. Itu baru kemudian AB itu sini masih belum diinginkan ya. Kemudian ini kesimpulan. Nah kesimpulan tadi itu Mbak ya. Tolong dibuat itu, ini terlalu minim kesimpulannya. Jadi dibikin research question 1 itu kesimpulannya apa, research question 2 kesimpulannya apa. Ini yang research question 1 terutama yang belum saya lihat gitu ya. Terus kemudian untuk saran atau rekomendasi ini akan lebih baik kalau sarannya itu pertama kepada kebijakan. Ya, mungkin siapa yang sama tuju di sini, apakah pemerintah atau apa, atau Kemenak ya, karena ini kan MTS. Ya, mungkin agar memperoleh bahwa ternyata itu kepemimpinan religius itu penting loh untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Maka pada saat menjaring seorang kepala sekolah harus ada syarat-syarat yang memenuhi religiusitas tadi. Nah, misalnya seperti itu, maka di sini kan kebijakan Kemenak dalam pengangkatan kepala sekolah misalnya atau pemimpin dalam khususan hal ini kan kepala sekolah ya, kepala sekolah di madrasah itu berarti harus memenuhi persyaratan religiusitas tadi yang sama anukan apa saja gitu. Terus kemudian kepada sekolah. Nanti kalau sekolah di sini dahanu ya. Jadi menjelaskan untuk sekolah hasil penelitian ini tuh untuk apa berarti. Nah, terus kemudian mungkin perlu program-program yang mendukung gitu ya religiusitas tadi gitu ya, sehingga bisa meningkatkan mutu pembelajaran tadi. Terus jangan lupa juga untuk peneliti selanjutnya. Nah, maka di sini kan mesti ada celah yang mungkin kelupaan belum kamu atau belum menjadi fokus penelitian ini. Ternyata pada saat kamu meneliti di hasil ada sesuatu yang menarik loh, yang akan bisa menjadi agenda bagi peneliti selanjutnya. Itu penting juga ya, rekomendasi buat peneliti selanjutnya. Buat peneliti selanjutnya mungkin bisa lebih fokus ke apanya misalnya itu ya, saya nggak tahu sih, mesti harusnya kamu yang meneliti itu di sana mesti mengambil satu fenomena yang kemudian ternyata menarik loh ini, tapi kemarin nggak jadi fokus saya. Nah seperti itu. Atau karakter misalnya kamu bisa fokuskan. Kamu di latar belakang itu BTW tadi bahas itu pertama karakter loh, padahal di sini kamu nggak bahas karakter. Kalau tidak dibahas ya jangan bahas itu gitu ya, biar nanti dibahas sama peneliti yang lain gitu ya. Mungkin kalau menurut kamu bahwa pemimpinan religiusitas itu bisa meningkatkan karakter siswa, nah itu mungkin bisa jadikan usulan atau rekomendasi gitu ya bagi peneliti selanjutnya. Oh ternyata pada saat saya meneliti itu kalau pemimpinnya religius itu siswanya itu karakternya juga religius juga loh akhirnya. Nah misalnya seperti itu. Nah itu bisa tuh kan kamu nggak bahas karakter ini, nah bisa next agenda buat peneliti selanjutnya. Gitu ya Mbak Nisa ya. Nanti sanggup kan memperbaiki ya. Jadi biar bagus ya, karena kan ini nanti dibaca sama adik kelas kamu, jadi rapi, dibacanya runut, enak gitu kan. Nanti mesti akan seneng gitu ya buat dibaca, bakalan sering dibaca tuh sama adik kelas kamu gitu ya. Itu saya kira Pak Angga terima kasih dan bisa memberi masukan buat Mbak Nisa untuk kesempurnaan skripsinya. Oke ya. Terima kasih pada Bu Dwi, panutan saya ini di MPI ya. Sosok yang sangat teliti sekali, terutama dalam hal penelitian mutu ya, karena memang setiap hari bergumul dengan itu, dan kualitas S3-nya juga selalu ya standarnya itu Scopus. Jadi ya saya sangat terbantukan sekali ini ya sebagai juniornya beliau begitu kan. Tuntutan ya. Tapi ini baik Bu, karena kita harus belajar dari kampus besar Bu ya terkait dengan ini semuanya.
Semuanya sudah diborong oleh Bu Dwi ya, tapi karena ini kan berkaitan Bu ya, skripsi nomor 1 dan nomor 2 ini yang dari Fatih Robani ini juga berbicara tentang mutu, dan nanti biar tidak ada redundant atau pengulangan, maka ya ada sangkut pautnya sekalian gitu kan, kita aja ya. Jadi tadi memang persoalan mendasar dari penelitian tentang mutu adalah the big teori apa yang kemudian bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait di lapangan. Tadi seperti Mbak Nisa ini penelitian di MTS NU dan MTS Al-Azhar Pamulang ya. Paling tidak kalau kita melihat fenomena dari dua yang disajikan oleh panelis ini atau dua mahasiswa ini, kita bisa berbicara pertama terkait dengan quality assurance, yaitu tentang standar pendidikan seperti apa yang dikembangkan. Sebenarnya masa mutu itu banyak, tidak hanya quality assurance, tapi juga ada continuous improvement, pengembangan berkelanjutan. Atau kalau dalam bahasanya Mbak Nisa ini Kaizen ya, prinsip Jepang itu ya, continuous improvement dan sebagainya. Nah nanti ini sebagai pisau analisis untuk memetakan tipologi mutu apa yang memang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Di satu sisi misalnya kalau kita berbicara tentang mutu, itu ada pendidikan yang berorientasi pada quality assurance. Ya, pada quality assurance, pada sistem penjaminan standar yang memenuhi SNP PP nomor 19 tahun 2005, PP nomor 32 tahun 2013 dan sebagainya. Tapi juga ada lembaga pendidikan yang secara basically didesain pembelajarannya change of culture, perubahan budaya. Karena melihat dari karakteristik masyarakatnya misalnya gitu. Antara masyarakat di Pamulang misalnya yang dengan di Pamulang ini itu Jakarta, Tangerang Selatan yang metropolis dengan MTS NU yang agropolis, Bu, ini kan pertanian. Ini sangat berbeda karakteristiknya. Iya, Pati begitu. Ya, Tangerang ini kan tuntutan mutu yang bisa jadi beda ya. Sangat beda, Bu. Karena tadi ya, ini kan metropolis itu kan selalu persaingan antar lembaga kan kuat ya. Ada juta lembaga, ada tuntutan, mungkin kesadaran orang tuanya lebih tinggi daripada yang ada di pegunungan. Ini kan pegunungan. Ini pegunungan. Pegunungan kalau ini. Tapi dia menjadi menjadi inisiator ya, membuka lembaga pendidikan di daerah pegunungan yang masyarakat marginal. Tentu tuntutan mutunya berbeda. Itu justru. Ya mungkin nanti akan jadi background dulu ya. Alurnya itu. Nah, jadi itu tadi misalnya ya, mungkin nanti Mas Fatih bisa menjawab ya tentang karakteristik kategorisasi mutu yang sebenarnya terjadi dalam MTS Al-Azhar itu apa misalnya nanti. Yang kedua, mungkin saya ingin memformulasikan tentang temuan-temuan yang dilakukan penelitian oleh Nisaul Ulum. Misalnya kalau kita bicara tentang bentuk penerapan, setidaknya ada 3. Pertama terkait dengan pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaan secara metodologis. Nah, secara metodologis itu dengan metode-metode tertentu, keteladanan, kemudian dengan by design, dengan program misalnya, atau dengan aktualisasi nilai-nilai. Dari internalisasi nilai itu tidak terprogram, namun sudah menjadi culture, sudah menjadi budaya yang dilembagakan di sekolah itu. Nah, memang dalam sebuah sekolah itu mutu bisa menjadi sebuah prinsip dasar, basic principle of education, tapi juga bisa bagian dari hidden kurikulumnya ya. Jadi tadi mungkin yang mungkin membahasakan sulit, temuannya ada tapi membahasakan secara ilmiah agak sulit. Karena memang saya lihat itu ada loh di pertanyaannya. Nah, kendala peneliti pemula memang begitu, memang begitu. Aku menatanya kayaknya. Ini kehidupan sehari-harinya bertani, jadi agak bingung. Enggak lah, kan kuliah 4 tahun dah. Lebih begitu. Oh, gimana? Jadi ya memang begitu Bu, ya ini memang ya berpartner tapi juga ya kita berusaha untuk selalu continuous improvement ya. Improvement ya. Nah, memang ya, tapi yang paling penting dari semua yang kita teliti termasuk Mas Fatih Robani itu ketika guru saya ngomong itu penelitian itu ada 3 ya. The good research, the superior research, dan the greatest research. Jadi penelitian yang baik itu apa? The good research, menjawab rumusan masalah yang kita teliti.
tapi itu hanya memberikan wawasan kognitif atau wawasan intelektual kita. Ya pinter, nah. Tapi kita juga harus bisa, kita teliti itu naik ke the superior research, yaitu bagaimana bisa mempraktekkan apa yang kita teliti tadi tentang kepemimpinan religius. Mungkin Mbak Nisa kepingin suaminya yang religius. Ya, betul. Jadi nikah. sudah nikah ini. Oh, alah. Sekaligus curhat sebenarnya ini. Dibaca suaminya biar suaminya itu ini yang diinginkan oleh istri saya. Sebenarnya ingin suaminya itu. Kode keras ya. Kode. Nanti skripsinya ditaruh di meja makan. Ya, itu. Kalau mau marah, Bapak lihat ini. Ya. Ini strategi yang sangat unik dari Nisa Ululu. Yang ketiga, the greatest research yang bisa membuat kita itu terinspirasi atau menjadi kita bijaksana. Jadi orang itu meneliti itu memang tujuannya adalah menjadi cerdas, tapi di atas cerdas itu adalah wisdom, kebijaksanaan. Oleh karena itu memang untuk anak S1 selain kemampuan metodologis juga kemampuan reflektif pendidikan karakter apa yang kita bisa gali dari skripsi yang kita lakukan ini. Nah, saran saya sih semoga Mbak Nisa ini semakin dekat lah dengan apa yang dia teliti gitu kan. Madrasatul ula katanya begitu ya, bahwa ibu itu adalah madrasah yang utama dan pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu setelah belajar kepemimpinan religius, religius ini semakin dekat dengan agama. Itu harapan saya seperti itu. Mungkin itu aja Bu langsung biar untuk efektif waktunya. Efektif ya. Oke, disambung Mas Fatih, ini mungkin sama-sama di mutu pembelajaran ya. Mungkin tadi dia menyebutkan mutu pembelajaran sama kualitas pembelajaran bedanya apa, kopi podo, pemikrotan itu. Nah, mungkin bisa dipaparkan ya, singkat ya, sama 5 sampai 10 menit saja. Oke, silakan Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang ya? Oh, oke, sama. Masa manusia ya? Siap. Oke. Oke, bentar ya. Nanti saya Bu, demi alma mater kita. Mas PPG. Oh, PPG. Halo. Ayo. Kemudian langsung saja ke pendahuluan konteks penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020 ini dunia mengalami cepat pandemi COVID-19 ini, dimulai dari kota Cina yang akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk dari Cina termasuk Indonesia terkena juga. Kemudian salah satu upaya dalam untuk memutus rantai penyebaran ini adalah dengan melakukan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, yang kita ketahui dengan istilah PSBB atau PPKM dan lain-lainnya. Kemudian dari hasil pembatasan sosial ini lahirlah pembelajaran dalam jaringan. Karena kita tidak boleh melakukan banyak interaksi sosial dengan orang lain dan harus di rumah saja, maka pembelajaran dalam jaringan diharuskan bagi semua lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan menengah ataupun tinggi. Sebenarnya pembelajaran dalam jaringan ini bukan hal baru di Indonesia, karena ada beberapa lembaga yang sudah menerapkan pembelajaran dalam jaringan ini ya, seperti di Universitas Terbuka, atau mungkin sebelum saat ini ada istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian karena pembelajaran dalam jaringan ini hal baru bagi kebanyakan lembaga pendidikan, maka perlu dilakukan penjaminan mutu agar kualitas pembelajaran dalam jaringan ini setidaknya bagus, tidak kalah dengan pembelajaran konvensional atau hanya dengan metode ceramah. Kemudian salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dalam melakukan penjaminan mutu adalah dengan menerapkan teknik PDCA atau siklus demi. Siklus ini merupakan singkatan dari plan, do, check, dan act. Artinya rencanakan,
kemudian laksanakan, kemudian pengecekan, dan yang terakhir menindaklanjuti dari hasil pengecekan yang sudah dilakukan. Kemudian pada pengamatan awal peneliti menemukan bahwa siswa dan orang tua siswa dari MTS Al-Azhar ini siswanya merasa senang, merasa nyaman melakukan pembelajaran dalam jaringan di MTS Al-Azhar, sedangkan orang tuanya juga merasa aman karena kegiatan pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan ini cukup bagus ya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Kemudian fokus dan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini ada dua. Yang pertama itu bagaimana implementasi penjaminan mutu menggunakan teknik PDCA dalam meningkatkan mutu pembelajaran dalam jaringan di MTS Al-Azhar. Kemudian yang kedua, apa saja kendala yang dialami selama penerapan teknik PDCA ini. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi penjaminan mutu menggunakan teknik PDCA. Kemudian untuk menganalisis juga kendala yang dialami. Kemudian kajian teori. Penjaminan mutu. Mutu dalam konteks sekolah ini, praktik pendidikan dapat dianalogikan sebagai industri, khususnya industri jasa. Sekolah dapat dianggap sebagai lembaga yang memproduksi dan menjual jasa kepada para pelanggannya. Pelanggan sekolah ini terbagi tiga ya, terbagi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Pelanggan primer ini yaitu siswa dari sekolah tersebut itu sendiri. Kemudian pelanggan sekundernya adalah orang tua dan masyarakat. Kemudian pelanggan tersiernya ini adalah lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian definisi penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah satu konsep yang dapat digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu dengan tindakan terencana, sistematik, dan didemonstrasikan untuk meyakinkan pelanggan, yakni siswa dan wali siswa, bahwa kebijakan yang ditetapkan dijamin tercapai sehingga pengguna jasa pendidikan memperoleh kepercayaan serta kepuasan. Kemudian tujuan dari penjaminan mutu itu ini yang pertama membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus serta berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Kemudian tujuan yang kedua terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, non formal, dan informal. Kemudian juga meminimalisir hal-hal yang tidak dikehendaki. Kemudian tujuan selanjutnya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional. Kemudian dalam menjalankan penjaminan mutu ada beberapa prinsip yang digunakan. Yang pertama itu keberlanjutan, yang kedua terencana dan sistematis, yang ketiga terbuka. Selanjutnya siklus Deming atau teknik PDCA. Teknik PDCA merupakan singkatan dari bahasa Inggris yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, teknik ini merupakan proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif atau berulang yang umum digunakan dalam penjaminan mutu. Ini mekanisme dari siklus Deming atau teknik PDCA. Yang pertama itu plan, perencanaan. Pada bagian ini atau tahap ini mengarah pada tindakan perencanaan tentang sebuah sasaran yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Kemudian setelah melakukan perencanaan adalah melaksanakan rencana yang telah dibuat. Bagian ini menekankan pada tindakan nyata yang harus dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah cek atau pengecekan. Bagian ini menekankan pada proses menilai keberhasilan dari pelaksanaan atas apa yang telah direncanakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah act atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini berupa perbaikan atas kekurangan dan melanjutkan atas keunggulan yang sudah ada. Kemudian pembelajaran dalam jaringan. Definisi pembelajaran tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisi dari pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kemudian dalam jaringan atau daring, yakni suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan internet. Jaring ini untuk sekarang biasa kita sebut dengan kata online. Kemudian pembelajaran dalam jaringan adalah
Pembelajaran yang dilakukan secara online atau dalam jaringan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka. Kemudian kelebihan dari pembelajaran dalam jaringan ini, yang pertama tersedianya fasilitas e-moderating, di mana pengajar dan siswa dapat melakukan komunikasi. Kemudian pengajar dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet.